Perkenalkan, nama saya Elvin Ruba, NIM 4520043019. Kali ini saya akan membawakan dan mempresentasikan hasil konsep saya, yaitu restoran dengan konsep vernakular. Yang pertama, restoran. Perancangan restoran dengan konsep vernakular. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Di konsep lokasi ini kita melakukan pemilihan lokasi kecamatan yang berada di Makassar. Meninjau kecamatan yang berada pada kawasan Makassar untuk membantu pemilihan lokasi perancangan restoran dengan situasi dan kondisi jalur transportasi, sarana utilitas, serta lahan yang tersedia di kecamatan tersebut. Yang kedua itu ketika sudah mendapatkan kecamatan yang dipilih itu kita akan membandingkan. Di sini alasan saya terpilihnya dua kecamatan ini karena dari peninjauan kecamatan tersebut merupakan kawasan yang pendidikan terpadu dan pemukiman terpadu, yaitu Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalan Raya. Setelah kita mendapatkan dua kecamatan tersebut, kita membandingkan dua kecamatan tersebut dengan beberapa kriteria dan bobot. Yang pertama yaitu lahan berada pada permukiman. Yang kedua dekat dengan sarana umum. Yang ketiga tersedianya lahan yang memadai. Yang keempat transportasi. Yang kelima lingkungan bersih dan aman. Yang ketujuh itu adalah jumlah dari hasil perkalian dari bobot tersebut. Di sini kecamatan yang terpilih adalah Kecamatan Tamalan Raya untuk mendirikan bangunan restoran, di mana wilayah yang luas tersebut memiliki kawasan yang sangat luas dan dapat dijadikan sebagai site atau lokasi untuk dijadikan pembangunan restoran. Setelah melakukan observasi terhadap kecamatan, kali ini kita akan maju kepada konsep yang berikutnya, yaitu konsep site. Di konsep site itu meninjau kembali kecamatan yang terpilih untuk pemilihan site yang dijadikan bahan pembangunan restoran. Di konsep site ini saya mendapatkan dua alternatif, yaitu site A dan site B. Alternatif ini digunakan untuk membantu pembangunan restoran dengan gaya vernakular dengan dasar pertimbangan yaitu lingkungan, ukuran tapak, akses lahan, akses jalan, dan pelayanan utilitas. Seperti yang kita lihat di site A memiliki luas dengan 2.214 meter persegi, dan yang di site B memiliki luas 1.720 meter persegi. Ketika sudah mendapatkan dua site tersebut, di sini kita akan membandingkan dua site tersebut. Dari beberapa site ini memiliki perbedaan kriteria, antara lain lingkungan, ukuran lapak, aksesibilitas, visibilitas, dan jumlah. Ketika sudah membandingkan atau menghitung antara site A atau B, maka terpilihlah site A. Site A terpilih karena memenuhi kriteria yang ada, utilitas tersedia, dan visibilitas yang cukup sehingga bisa menarik pelanggan dan dapat dijangkau oleh pelanggan. Yang selanjutnya konsep kebutuhan ruang. Setiap pengguna ruang pasti membutuhkan ruang untuk melakukan penunjang aktivitas.
sini ada beberapa pelaku daripada restoran, yaitu beberapa, yaitu pengunjung, manajer umum, kasir, barista, koki, pelayan, petugas cuci piring, dan security. Mereka memiliki beberapa aktivitas tersendiri di dalam restoran, yang dimana pengunjung itu biasa makan, manajer biasa mengawasi pemeliharaan dapur, kasir biasa membantu pelanggan memberikan informasi tentang produk. Yang kedua, barista yaitu menjaga kebersihan area barista, mengganti baju, dan menyimpan barang. Yang ketiga ada koki atau chef, yaitu yang mana kita tahu adalah memasak di dapur. Yang keempat ada pelayan restoran, yaitu yang biasa membawakan kita makanan. Yang kelima ada petugas cuci piring, yang keenam ada security. Yang di sini, yang konsep selanjutnya adalah konsep besaran ruang. Konsep besaran ruang adalah setiap individu dalam rumah membutuhkan luas ruangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya saja ini area kasir, biasa terdapat meja kasir, kursi, alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua, WC umum, biasa terdapat wastafel atau kloset. Yang ketiga ada lemari, ada gudang penyimpanan makanan. Yang keempat ada WC staff, itu wastafel dan kloset. Yang kelima ada dapur bersih, meja L, lemari, wastafel. Yang keenam ada ruang VIP. Ini dimaksudkan untuk orang yang memesan khusus tempat di restoran. Yang keenam ada pos jaga. Yang ketujuh ada ruang manajer, yang mana kita tahu ada ruang kursi, meja, sofa panjang. Yang ketujuh ada area barista, yaitu kursi, meja L, lemari. Yang kesekian ada dapur kotor, yang dimana kita tahu ada meja L, lemari, wastafel, oven, pemanggang daging. Yang berikutnya ada ruang locker. Yang berikutnya ada ruang chef, yang dimana kita tahu ada meja atau kursi. Yang berikutnya ada WC manager, yang dimana memiliki wastafel, closet. Yang berikutnya ada ruang makanan. Yang berikutnya ada gudang parkir, dan sebagainya. Setelah melakukan observasi terhadap ruangan tersebut, maka di sini kita akan menghitung beberapa luas yang dibutuhkan dalam suatu ruangan. Di lantai 1 itu dibutuhkan 2088 meter persegi, yang di lantai 2 itu dibutuhkan 94 meter persegi, yang dimana totalnya itu 2182. Lanjut di konsep kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang adalah sebuah pola untuk menyesuaikan pembagian jenis ruangan dan kebutuhan pada bangunan. Yang selanjutnya konsep zonasi mikro, yaitu mengklasifikasikan atau mengelompokkan jenis pembagian kebutuhan dan lokasi pada bangunan dalam bentuk zonasi sesuai konsep vernakuler. Selanjutnya di konsep berikutnya zonasi mikro, yaitu mengklasifikasikan jenis kelompok ruang sesuai kebutuhan lokasi pada bangunan dalam bentuk zonasi. Kali ini saya mengadaptasi dari rumah Uma Bukulu, yaitu salah satu
rumah adat yang berada di kawasan Sumba. Seperti yang kita lihat ini adalah denah dan tampak dari rumah tersebut. Rumah tersebut saya jadikan inspirasi karena kembali mengingat lagi ini konsep vernakular. Berikutnya ada konsep bentuk, yaitu merancang konsep bentuk bangunan terhadap site yang ada atau berdasarkan pertimbangan konsep vernakular. Yang mana kita tahu saya mengadaptasi dari rumah adat dari Sumba, yaitu Uma Bukulu. Yang kita lihat ini ada beberapa tahap bentuk dari bangunan yang saya akan rancang. Dan ini adalah beberapa tempat dari restoran yang saya akan buat. Di konsep tata ruang dalam, perancangan dalam material interior dilakukan agar dapat menyesuaikan kebutuhan dan fungsi estetika, situasi dan kondisi dalam gedung, khususnya restoran gaya vernakular. Yang material yang saya pakai itu material kayu solid. Jenis lantai kayu yang pertama adalah lantai kayu yang terbuat dari kayu solid. Ini adalah lantai kayu yang menggunakan kayu alam asli dan tidak menggunakan campuran apapun dalam pembuatannya. Kayu solid yang digunakan biasanya adalah kayu jati, kayu merbau, kayu ulin, kayu bengkirai, kayu keruing, kayu solid yang teksturnya keras. Yang kedua di material atap itu saya menggunakan atap plafon sesuai konsep yaitu vernakular. Dan ini di samping adalah ilustrasi dari ruang makan restoran vernakular saya. Untuk WC material lantainya saya pakai ubin keramik, seperti juga dinding WC. Keramik mobil ubin dikenal mampu menciptakan suasana nyaman untuk kamar mandi Anda. Keramik ini populer digunakan oleh hunian pada dahulu. Bahan dasar keramik ini terbuat dari tanah liat sehingga memiliki warna coklat agak kemerahan. Dan ini adalah ilustrasi dari restoran vernakular. Yang kedua material dinding saya itu kayu, dan ini beberapa ilustrasi dari restoran saya. Di konsep tata ruang luar, perencanaan dan penelitian material dan komponen tata ruang luar atau landscape untuk mewujudkan keselarasan bangunan dengan lingkungannya. Pemilihan material dan komponen yang tepat dapat menambah estetika kenyamanan dan fungsional landscape. Yang untuk jalan tapaknya saya menggunakan batu andesit. Untuk di pembuangan sampah itu saya tentunya menggunakan tempat sampah. Untuk menjaga situasi saya menggunakan CCTV, digunakan untuk membantu petugas keamanan dalam memantau situasi yang terjadi di restoran dan juga mengurangi kriminalitas atau kejahatan yang ada di restoran. Untuk lampunya saya menggunakan lampu gantung. Lampu gantung tak hanya berfungsi sebagai penerangan tapi juga hiasan untuk mempercantik ruangan. Selain itu memiliki bentuk yang kreatif, lampu gantung juga membantu memberikan penerangan yang maksimal. Yang selanjutnya saya menggunakan area parkir, yaitu menggunakan papan tanda parkir, digunakan untuk memberikan arahan dan petunjuk mengenai aturan yang berlaku pada sirkulasi kendaraan dan parkir di sekitar bangunan.
Untuk lampu taman, saya menggunakan lampu taman bertenaga surya yang dipasang sebagai pencahayaan taman. Jenis ini menghemat penggunaan listrik dan berfungsi otomatis. Untuk ilustrasi outdoornya mungkin begini. Di konsep utilitas. Konsep utilitas yaitu merancang konsep sistem jaringan utilitas bangunan rumah tinggal dengan tujuan utama memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Dari pencahayaan ada pencahayaan alami dan buatan. Pencahayaan buatan itu berasal dari lampu dan pencahayaan alami itu berasal dari jendela. Untuk penghawaan ada penghawaan alami dan penghawaan buatan. Di penghawaan alami itu kami menggunakan jendela, dan penghawaan buatan kami menggunakan AC. Untuk pembuangan tentu saja kami menggunakan tempat sampah, pembuangan publik dan sanitasi. Saluran pembuangan air kotor. Saluran pembuangan air kotor menyalurkan air sampai ke septic tank. Untuk saluran pembuangan bersih, air bersih disalurkan ke WC dan wastafel di toilet-toilet tertentu. Untuk komunikasi, agar komunikasi berjalan dengan lancar, kami menggunakan pasangan WiFi. Untuk keamanan, kami menggunakan CCTV untuk membantu petugas keamanan dalam memantau situasi restoran. Untuk kelistrikan, kami menggunakan sumber listrik yang berasal dari PLN yang disalurkan di seluruh wilayah restoran. Untuk sirkulasi, kami menggunakan tangga yang digunakan untuk kebutuhan sirkulasi untuk mencapai lantai 2. Ini adalah output yang garis kuning itu jalur air, yang garis biru jalur listrik, ada komunikasi, ada maintenance dan penampung air. Di konsep struktur, merancang konsep sistem struktur yang baik menggunakan bahan yang tepat guna mendukung keamanan struktur. Yang untuk atap, saya menggunakan atap bitumen, dapat diaplikasikan di berbagai bangunan karena daya tahan yang tinggi dan harga yang lebih terjangkau. Untuk material dinding, saya menggunakan kayu adalah isolator alami dan sangat efektif untuk mengisolasi dingin dan panas. Artinya dengan membangun rumah kayu dapat menghemat energi dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan rumah batu atau beton. Untuk material lantai, saya menggunakan lantai kayu dan kayu solid. Kayu solid yang biasa digunakan adalah kayu jati, kayu merbau, kayu ulin, kayu beringkanaya, kayu keruing, serta kayu solid yang teksturnya keras. Ya, sekian dari hasil pemaparan atau penjelasan tentang konsep yang saya akan buat. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.